mengaktifkan Belajar ID terakhir itu bulan Juni, maka bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan Belajar ID, harapkan untuk segera mengaktifkan. Oke, Bapak Ibu, untuk materi pertemuan kita sudah ada yang saya share di Google Classroom, mungkin ada yang sudah mirsani, ada yang belum. Saya ingin mengulas bagi Bapak Ibu yang sudah mirsani, terima kasih. Bagi yang belum, saya akan menyampaikan apa itu Belajar ID, manfaatnya apa, kemudian digunakan untuk apa saja. Mohon izin saya mau share terkait dengan Belajar ID. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan di sini terkait dengan Belajar ID. Apa sih akun Belajar ID? Oke, langsung saja nih Bapak Ibu, mohon izin. Ya, jadi untuk Belajar ID mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa kita menggunakan akun Belajar ID? Nah, di sini sudah ada di materinya sebenarnya di kelas kita, Google Classroom. Jadi manfaat Belajar ID itu banyak sekali. Yang pertama mudah digunakan, aman, ada fitur kolaboratifnya juga. Akun ini bisa didapatkan dari Dapodik, dari sekolah masing-masing, Dapodik sekolah. Kemudian yang mendapatkan adalah guru dan juga siswa. Serta tenaga kependidikan, mohon maaf. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan akun Belajar ID, sudah ada tutorialnya di YouTube, saya lewati. Kemudian ini yang penting sekali, apa sih kelebihan akun belajar.id? Oke. Untuk kelebihannya yang pertama, penyimpanannya datanya itu tidak terbatas Bapak Ibu. Kalau selama ini di Google Drive, ada yang tahu kira-kira penyimpanan maksimalnya berapa Bapak Ibu? Di Google Drive silakan ketik di kolom komentar. Ya, silahkan yang sudah mengerti berapa. Ya, ini sudah mulai ada yang mengetikkan di kolom komentar. Ya, ada Bapak Sutono 15 GB, kemudian Bekti Rahayu, Ibu atau Bapak, kemudian ada Ibu Ambarwati 15 GB. Oke, betul sekali. Jadi kalau Google Drive penyimpanannya itu adalah 15 GB Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan email Belajar ID atau akun Belajar ID, penyimpanannya itu tidak terbatas, unlimited. Mau menyimpan video yang banyak bisa, mau menyimpan foto, file tidak terbatas. Akun Belajar ID kelebihannya salah satunya itu Bapak Ibu. Sebenarnya sudah ada dari dulu akun yang mempunyai penyimpanan tidak terbatas. Namanya akunnya dari Google for Education. Mungkin ada yang pernah mendengar. Dan akun itu berbayar. Namun di saat pandemi ini ada akun dari pemerintah, dari Pusdatin Kemdikbud itu mengeluarkan akun Belajar ID. Saya lanjutkan, selain itu keunggulannya apalagi dari akun tersebut. Nanti bisa di-share Bapak Ibu, bagi yang rekannya belum mengaktifkan akun, maka diharapkan untuk segera mengaktifkan akunnya. Oke, selain penyimpanan datanya tidak terbatas, kemudian kelebihan akun tersebut adalah fitur-fiturnya pasti lebih canggih, lebih dibandingkan yang lain. Kemudian semua data aman, teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan kita. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk penyimpanan drive-nya tadi tidak terbatas. Bagaimana cara memindah data kita dari Gmail ke akun G Suite atau akun Belajar ID? Caranya gampang sekali. Bapak Ibu tinggal mendownload
file yang ada di Google Drive, kemudian Google Drive Gmail, kemudian tinggal kita unggah ke akun Belajar ID. Oke, kemudian selain kapasitasnya yang tanpa batas, keunggulan Google Drive di Belajar ID ini ada yang namanya fitur Drive bersama. Jadi ada fitur Drive bersama, sedangkan di Gmail itu tidak ada Drive bersama. Selanjutnya, keunggulan lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang menggunakan Google Meet, nggih? Oke. Kalau menggunakan akun Gmail, kita bisa mengadakan Google Meet, tapi tidak bisa merekam rapat. Nah, sedangkan kalau kita membuka rekaman rapat menggunakan akun Belajar ID, kita bisa merekam rapat dan menyimpannya di Google Drive. Jadi bisa merekam untuk rapat. Seperti juga fitur-fitur lainnya, selain merekam rapat, untuk Google Meet itu kelebihannya adalah kita bisa mengadakan Meet setelah 1 jam masih terus jalan tanpa jeda. Kalau menggunakan Gmail, kita mengadakan meeting pakai Google Meet setelah 1 jam maka akan terputus dengan otomatis. Seperti Zoom, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah membuka Meet menggunakan Zoom, biasanya 40 menit, kemudian terputus, kita mau melanjutkan harus membuka meeting lagi, kecuali Zoom versi berbayar. Oke, kemudian untuk Belajar ID di Google Classroom-nya sudah ada menu video call. Jadi menunya ada di dashboard di halaman pertama. Jika kita ingin mengadakan meeting bersama siswa, sudah ada linknya, tinggal kita klik saja di Google Classroom. Ya, kemudian kapasitas di Google Classroom, jika kita membuat kelas menggunakan akun Belajar ID, kapasitasnya itu mampu menampung 1.000 siswa. Sedangkan jika kita menggunakan akun Gmail biasa, hanya 250 siswa dalam satu kelas. Oke, kemudian di Google Classroom versi Belajar ID itu juga ada menu cek originalitas, mode terkunci Chromebook, dan juga import nilai ke Google Form. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengklik-klik, pokoknya apapun Belajar IT itu diklik-klik, tidak masalah Bapak Ibu, namanya juga belajar, tidak usah takut salah. Ya, ini langkah-langkah memindahkan langkah-langkah memindahkan data dari Google Drive yang Gmail ke Google Drive yang Belajar ID. Mudah, seperti yang sudah saya sampaikan, tinggal di-download, kemudian diunggah di Belajar ID. Oke. Ya, ini ada pesan dari UNESCO Director General, belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Oke, saat ini sudah Bapak, Ibu, dan juga saya alami, ternyata dengan pandemi ini sangat mendorong bagi guru dan peserta didik untuk lebih meningkatkan kompetensi TIK-nya, karena pembelajaran kita dituntut untuk daring, walaupun kita sudah ada di beberapa sekolah yang mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Namun kita harus tetap mempersiapkan TIK kita selaku guru biar nanti tidak tertinggal dengan peserta didik. Seperti yang kita ketahui, peserta didik sekarang lebih banyak di depan HP, yang sudah punya laptop juga sudah mulai banyak yang di depan laptop, mereka akan belajar IT lebih banyak dan kita tidak boleh tertinggal dari anak didik kita. Ya, itu sekilas tentang Belajar ID yang tentunya Bapak Ibu mungkin sudah membaca dalam. Intinya itu tentang penyimpanannya yang tidak terbatas, kemudian Google Meet-nya setelah 1 jam tidak mati, kapasitas siswa di Google Classroom juga sampai 1.000. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk satu penanya boleh. Sekali lagi, jika ada yang mau bertanya untuk satu penanya terkait dengan akun Belajar ID. Jika tidak ada, nanti langsung saya lanjutkan. Ini Bu Ida, asik banget ini Bu Ida.
Silakan Bapak Ibu, boleh seperti Bu Ida ini. Memanfaatkan waktu sambil belajar, sambil mengupas kacang sepertinya ini. Masakan matang, ilmu pun dapat. Ya, ya kita santai saja nih Bapak Ibu. Kalau mau sambil mengupas kacang boleh, silahkan. Mau sambil praktik apa yang nanti akan kita sampaikan juga boleh. Oke, lanjut Gi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cek di kolom komentar. Oke. Tidak ada. Nah, sekarang Bapak Ibu, kegunaannya apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan akun Belajar ID? Walaupun di Gmail bisa, tapi Belajar ID lebih lengkap, Gih. Ini versi dari Kemendikbud, ini gratis Bapak Ibu. Aslinya, kalau kita ingin memiliki fasilitas seperti itu berbayar. Aslinya berbayar, tapi ini gratis. Monggo dimanfaatkan, nanti kalau sudah terlewat bulannya, ditutup dari pusat. Jangan sampai akun kita ditutup. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa praktik-praktik yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran ataupun untuk berkolaborasi antar guru menggunakan akun Belajar ID. Apa saja? Mari Bapak Ibu. Izin share, saya matikan kameranya karena biar gambarnya lebih jelas untuk presentasi share screen-nya. Ya, oke. Di Google Classroom, Bapak Ibu pasti sudah masuk di Google Classroom semua, nggih? Ya, biar nanti tidak ada pertanyaan berulang, saya ingin menyampaikan. Ini Google Classroom Bapak Ibu yang saya buat menggunakan akun belajar.id. Bapak Ibu bisa membuat juga Google Classroom menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya sudah masuk kelas, saya bisa mengecek di anggota, di anggota, Bapak Ibu sudah masuk kelas, ada 66 siswa. Sekali lagi ada 66 siswa atau maksudnya peserta yang sudah masuk. Nah, kemudian di sini selain ada menu anggota, ada menu tugas kelas. Nah, di menu tugas kelas, di sini ada submenu pra pelatihan. Ya, di menu submenu pra pelatihan, di sini saya sudah memposting materi aktivasi akun belajar.id, kemudian biodata peserta. Ini terima kasih yang sudah membuat biodata dan men-share-nya. Kemudian saya juga sudah men-share undangan, Bapak Ibu bagi yang membutuhkan undangan sudah ada di situ. Kemudian ada materi baru terkait dengan webinar Belajar ID. Yang terakhir, ada materi yang tadi saya sudah sampaikan, mengenal akun pembelajaran Kemdikbud. Ya. Kemudian di submenu yang kedua, di sini ada submenu daftar hadir. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Di submenu daftar hadir, yang pertama saya sudah memposting daftar hadir untuk sertifikat. Jadi Bapak Ibu, silahkan nanti mengisi, nanti setelah pertemuan ini, daftar hadir untuk sertifikat. Wajib untuk semua peserta, mengisi daftar hadir, diisi semua formnya, kemudian ada pilihan nama Google Master Trainer-nya, silahkan pilih nama saya, Asih Prihatin, kemudian yang paling bawahnya lagi diisi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau di situ tidak melampirkan nama, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena semua form yang diisi otomatis ada alamat email Bapak Ibu semua. Sekali lagi ini wajib diisi daftar hadir untuk sertifikat. Kemudian daftar hadir pertemuan pertama wajib diisi setelah pertemuan hari ini, tentunya setelah pertemuan hari ini. Nanti juga bisa Bapak Ibu. Kemudian ini daftar hadir pertemuan kedua, diisinya besok, diisinya besok. Tidak perlu diisi sekarang karena belum melakukan pertemuan. Kemudian untuk daftar hadir sesi ketiga, ini tidak ada kata pertemuan, karena di sesi ketiga kita tidak ada pertemuan, kita bersama-sama belajar praktik sendiri-sendiri bersama-sama, tapi masing-masing
di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing, namun masih berdiskusi boleh via WA, Bapak Ibu. Jadi di hari ketiga tidak ada pertemuan tatap maya, namun hanya berdiskusi via WA. Kemudian setelah itu di hari ketiga silahkan mengisi daftar hadir lagi. Selanjutnya, untuk submenu pelatihan hari ke-1, nanti saya akan posting rekaman pertemuan kita hari ini. Tadi ada yang sudah nanti bisa melihat rekamannya. Kemudian nanti ada tugas praktik pertemuan 1, tidak usah pusing juga, tugasnya gampang Bapak Ibu. Kemudian ada link pertemuan hari ke-1, dan juga ada materi tentang rumah belajar. Oke, ini untuk apa saja yang ada di pelatihan hari ke-1. Yang hari kedua sama saja, nanti ada rekaman, ada link pertemuan, dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang saya langsung mempraktikkan apa saja yang bisa dilakukan dengan akun Belajar ID. Bapak Ibu nanti bisa melihat di tugas kelas di sini. Saya akan memposting. Saya posting saja. Oke, saya di situ menyampaikan tugas. Silahkan kerjakan sesuai dengan panduan berikut ini. Nah, panduannya ini nanti Bapak Ibu klik. Ya, tampilannya seperti ini. Ada tulisan praktik pertemuan 1. Jadi Bapak Ibu nanti mempraktikkan menggunakan akun Belajar ID sesuai panduan. Ini panduannya sudah ada contohnya. Ya, ini contoh dari saya. Ya, nanti Bapak Ibu mempraktikkan seperti ini. Kemudian yang Bapak Ibu kerjakan nanti bukan di halaman ini panduan. Ini di pojok kiri atas ada tulisan panduan. Panduan ini tidak boleh dirubah, tapi Bapak Ibu nanti mengerjakannya. Nanti di halaman ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Ada halaman sendiri bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan panduannya. Ini karena tampilan guru jadi berbeda, nggih. Nanti Bapak Ibu klik yang ini. Nah, nanti ada di sebelah kanan di sini new slide atau slide baru. Nah, yang mau sambil praktik boleh. Ini tampilan saya seperti ini karena sebagai guru. Sekali lagi, nanti Bapak Ibu yang mau mengumpulkan tugas bukan di slide panduan, tapi di slide tersendiri dengan cara mengklik submenu penugasan praktik pertemuan 1, diklik dulu, dibaca dulu. Nanti kalau sudah ada menu di sebelah kanan itu new slide atau halaman baru. Nah, oke Bapak Ibu, sampun jelas nggih untuk penugasannya. Sekarang langsung saja. Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu nanti mempraktikkan login ke portal Rumah Belajar menggunakan akun Belajar ID. Jadi, salah satu manfaat akun Belajar ID untuk apa? Bisa untuk mendaftar portal Rumah Belajar. Bagaimana caranya? Nah, caranya Bapak Ibu nanti men-screenshot seperti ini, caranya mudah sekali. Bapak Ibu tinggal masuk saja ke Rumah Belajar. Ya, portalnya tinggal diketikkan saja di Google, Rumah Belajar, atau alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu mendaftar menggunakan akun Belajar ID. Caranya ini di sebelah kanan ada kata login. Ya, kemudian ini ditarik ke bawah, scroll barnya. Oke, ya ini dia Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendaftar di portal Rumah Belajar itu menggunakan akun Google, Belajar ID, boleh juga menggunakan akun Rumah Belajar. Nanti Bapak Ibu praktikkan menggunakan akun Belajar ID. Tinggal diklik saja di sini Bapak Ibu. Tinggal diklik. Nah,
nanti bisa ditambahkan foto, kemudian data-data lain yang diperlukan di form, silahkan. Ya, karena saya sudah mendaftar, jadi saya saat klik belajar ID tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah mendaftar, nggih. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, nanti diarahkan mengisi form. Formnya singkat terkait dengan biodata guru. Nah, ini saya sudah mendaftar, jadinya seperti ini. Oke, saya lihat profil saya di sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saat mendaftar pertama memasukkan NUPTK atau memasukkan NIK, kemudian email belajar ID-nya. Nah, tambahkan foto lebih bagus. Setelah Bapak Ibu sukses, lalu di screenshot, nggih, Bapak Ibu pasti sudah bisa men-screenshot halaman ini. Cara men-screenshotnya adalah diklik tombol di laptop Bapak Ibu, tombol di sekitar pojok kanan atas, itu ada tombol tulisannya PRTSC. Tombolnya print screen biasanya di sekitar pojok kanan atas. Nah, setelah dipencet print screen, kemudian Bapak Ibu masuk ke halaman slide-nya Bapak Ibu. Nah, di halamannya Bapak Ibu nanti masih kosong, tinggal dipastekan, ditempel. Caranya dengan file, paste boleh langsung Ctrl V, mau pakai di sini ditempelkan secara manual juga boleh. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, mudah nih Bapak Ibu. Jadi ini halaman yang tadi saya foto dari sini. Dipencet print screen, kemudian ditempelkan di sini. Ini salah satu, sebenarnya bukan tugas ya, praktik yang pertama yang Bapak Ibu lakukan dengan memanfaatkan akun belajar.id. Jadi bisa untuk mendaftar rumah belajar. Selanjutnya, untuk apa lagi sih akun belajar ID? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi, ini ada logonya, materi Google Drive. Kalau tadi rumah belajar sudah. Sekarang kita akan praktik menggunakan Google Drive di Belajar ID. Nah, untuk masuk ke Google Drive, ini logo Google Drive, Bapak Ibu. Caranya adalah, oke, saya hapus dulu. Tinggal kita klik tanda plus di sini. Nah, di sini ada titik 3 ke kanan, 3 ke bawah. 3, 3, 3, ada 9 ini. Kita klik saja, cari menu Drive. Oke. Setelah itu kita klik, nah kita sudah masuk ke menu Drive ini dari akun belajar.id. Ini tandanya ada ini di atas, belajar.id. Nah, penyimpanannya tidak ada tulisan sampai 15 GB. Ini cara pertama masuk ke Google Drive. Cara kedua, jika kita ingin masuk ke Google Drive, saya ulangi dari awal. Ketikkan saja di sini Google Drive. Oke. Kemudian kita klik Google Drive-nya. Klik buka Drive. Ya, kemudian masuk di Google Drive. Cara yang kedua membutuhkan 2 kali klik, lebih praktis cara yang pertama tadi. Oke, setelah Bapak Ibu masuk ke Google Drive, di sini Bapak Ibu bisa membuat folder, bisa mengupload file, bisa mengupload folder, bisa membuat Google Docs, bisa membuat Google Spreadsheet, bisa membuat Google Slide, bisa membuat Google Form, dan juga lainnya. Nah, kita praktikkan satu-satu. Oke, kita lihat panduannya. Di panduan, kita akan praktik men-screenshot satu folder berjudul exam materials. Jadi kita yang pertama membuat folder, Bapak Ibu. Membuat satu folder. Kita praktik membuat satu folder. Caranya, klik baru,
kemudian klik folder. Nah, ini namanya apa? Di sini ada perintahnya. Namanya yaitu exam materials. Kita copy, Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V. Kemudian kita klik buat. Ya, ini sudah ada Bapak Ibu. Exam materials. Nah, folder ini isinya masih kosong. Seperti itu nih Bapak Ibu, cara membuat foldernya gampang sekali. Saya kembali ke panduan. Nah, setelah membuat satu folder berjudul exam materials, Bapak Ibu silakan nanti praktikan membuat satu Google Docs yang berjudul Google Who and You. Ya, ini di folder exam materials, dibuka, ini masih kosong. Nah, kita buat Google Docs. Oke, kita buat Google Docs. Caranya tinggal kita klik kanan, Bapak Ibu. Sekali lagi, klik kanan. Nah, boleh pakai ini, boleh pakai klik kanan. Google Docs, yang ini Google Docs. Nah, kita klik. Kemudian judulnya Google Who and You. Nah, ini kita copy. Kita kasih judul di sebelah kiri, Google Who and You. Ya, nggak usah disimpan. Kalau terkoneksi dengan internet, otomatis tersimpan di drive. Kita silang. Oke. Ya, sudah ada Google Docs-nya di sini. Mudah sekali, nggih? Oke. Kemudian, kita juga mempraktikkan membuat Google Slide. Google Slide itu kalau di Microsoft mirip dengan PowerPoint, Bapak Ibu. Kalau di Google namanya Google Slide, kalau di Microsoft namanya Microsoft PowerPoint. Mirip, tapi kalau Google Slide ini online dan ada beberapa menu yang berbeda. Kita buat Google Slide. Caranya sama, klik kanan, di sini ada tulisan Google Slide, kita klik. Ya, ini Google Slide-nya sudah jadi, kemudian kita beri judul, sesuai yang ada di sini, Once Upon a Google. Kita copy, kita taruh di sini. Oke, selesai, tidak perlu disimpan, ini sudah menyimpan ke Drive. Kita silang. Ya, jadi foldernya, di folder exam material sudah ada Google For You dan Once Upon a Google. Selanjutnya, kita akan praktik membuat Google Sheet yang judulnya Google These Numbers. Nah, membuat Google Sheet ini Google Spreadsheet, ini sama dengan Excel, mirip dengan Excel. Kemudian kita beri judul di sini sesuai perintah tadi. Oke, tersimpan di Drive. Ya, jadi untuk praktik yang kedua nanti Bapak Ibu men-screenshot halaman seperti ini. Didapatnya dari mana? Dari praktik tadi. Dari ini tinggal di screenshot. Screenshot manual boleh, pakai snipping tool juga boleh. Bapak Ibu yang terbiasa pakai snipping tool sama saja. Nah, ini pakai snipping tool ini juga boleh. Di screenshot, kemudian dipindahkan ke jawaban Bapak Ibu ke sini. Oke, sudah selesai. Ya, jadi di sini praktik, tidak berpikir tugas, tapi ini praktik nih. Kita praktik dengan membuat ini, kita sudah bisa membuat form, sudah bisa membuat folder, slide, kemudian sheet, dan juga memberi nama. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan membuat form, sheet, slide. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Monggo, Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Oke, jelas. Lanjut nggih, biar nanti yang mau masak bisa langsung eksekusi masak ini yang sambil mengupas-ngupas. Oke, saya lanjut.
Bu Asi, bolehkah materinya di-share ke grup WA? Materi yang mana, Bu? Semua materi sudah ada di Google Classroom. Untuk rekamannya nanti saya share juga di Google Classroom. Jadi semua sudah bersatu di Google Classroom. Kapanpun Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kalau lupa bisa mengakses. Besok, tahun depan masih ada. Lanjut. Halo Bu Wisti. Lanjut Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah praktik dengan Google Drive, sekarang kita praktik ke berikutnya, yang ketiga. Nah, kita praktik menggunakan, ini ada logonya, Google Docs. Nah, kita praktik menggunakan Google Docs. Nah, Google Docs ini mirip dengan Microsoft Word, tapi kalau Google Docs punyanya Google dan harus online. Okay? Walaupun ada versi offline-nya, tapi lebih mudahnya online. Oke, kita akan praktik di Google Docs. Apa saja yang bisa kita lakukan di Google Docs? Ya, dalam Google Docs yang berjudul Google FOU, berarti yang ini Bapak Ibu yang tadi sudah dibuat. Masukkan tulisan, jadi kita bisa mengetik apapun, cuma ini sesuai perintahnya. Masukkan tulisan, if I can Google, anyone can. Nah, kita tinggal copy, kita masuk ke Google Docs, tampilannya seperti ini. Nah, ini ada menu-menunya. Tinggal kita paste-kan. Tinggal kita tempelkan. Ya, seperti ini. Masukkan word art. Nah, di Google Docs juga ada word art. Caranya bagaimana untuk memasukkan word art ini? Caranya, klik sisipkan, atau yang berbahasa Inggris, klik insert, klik drawing, kemudian pilih action, kemudian pilih word art, kemudian tulis word art. Nah, ini gampang sekali, tinggal kita praktikkan. Pilih sisipkan. Nah, kalau Bapak Ibu lupa bisa melihat. Pilih drawing, sisipkan, kemudian Bapak Ibu bisa pilih drawing atau gambar. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih action, word, kemudian tulisan word art. Oke. Sisipkan, kemudian kita pilih gambar. Ya, ini ada tindakan atau action yang berbahasa Inggris. Kita pilih word art. Nah, kita ketik di sini word art. Setelah itu, simpan. Ya, ternyata belum masuk. Saya ulang, sisipkan, gambar, baru, tindakan, word art, word art. Oke, di enter, kemudian simpan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini, nanti tinggal di print screen, kemudian di paste di halaman jawaban Bapak Ibu semua. Karena ini di sini di panduan itu praktiknya hanya seperti ini saja, saya singkat. Sebenarnya masih banyak menu di Google Docs, nih Bapak Ibu nanti praktikan sendiri, ini banyak sekali menunya, ini bisa di-download halaman ini. Ini menunya banyak sekali, dan dengan ini, dengan Google Docs ini kita bisa berkolaborasi, ngetik bareng temannya dengan halaman sama. Ini dengan cara membagikan link-nya. Ya, ini diklik, dapatkan link. Nah, contohnya ini. Teman-teman yang memiliki link, nanti bisa mengedit. Nah, ini ada pilihan edit. Nah, ini linknya disalin, selesai. Nah, jika saya membagikan link tersebut, misalnya di WA, maka orang yang membuka link tersebut dapat mengedit halaman ini bareng-bareng dengan saya mengetik dari sini. Ya, karena loading saya skip saja nih. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan membagikan link ini, tentunya dengan settingan tadi.
Oke, saya lanjut. Untuk Google Docs, karena ini mudah, saya lanjut ke Excel. Excel-nya Microsoft, kalau di Google namanya spreadsheet. Bapak Ibu nanti mempraktikkan di spreadsheet. Nanti Bapak Ibu screenshot satu Google Sheet dengan nama daftar nilai. Oke, kita berarti harus membuat Google Sheet namanya daftar nilai. Kalau tadi yang dibuat namanya kan Google List Numbers. Nah, ini yang diminta daftar nilai. Bagaimana cara membuat Google Sheet dengan nama daftar nilai? Mudah sekali. Kita tutup dulu. Nah, sini ada baru. Kembali dulu. Baru, kemudian ada Google Spreadsheet. Ini sudah Google Spreadsheet yang baru. Kita beri nama di sini daftar nilai. Copy, taruh di sini, di pojok kiri atas. Nah, ini namanya daftar nilai. Daftar nilai. Ya, ini sudah diberi nama. Kemudian, kita membuat tabel dengan 2 nama siswa. Tabel 2 nama siswa, kemudian ada nilai ujian 1, nilai ujian 2, dan rata-rata nilai ujian tersebut. Oke, ini ada contohnya. Kalau kurang besar, bisa dibesarkan. Ya, kita akan praktek membuat nama siswa 2 saja, kemudian ada nilai mereka masing-masing. Contoh, nih. Nama, kemudian PH1, PH2. Nah, misalnya Lisna, yang kedua Zahra. Oke. Kita buat tabel. Ya, misalnya Lisna nilainya 75, Zahra 87, PH2-nya 90, yang ini 95. Oke. Setelah itu, membuat average atau rata-rata. Ya, untuk membuat rata-rata, mudah sekali Bapak Ibu. Sama dengan Excel, ini yang sudah biasa pakai Excel, gampang sekali. Ini nggak perlu disimpan, sudah tersimpan otomatis di Drive. Untuk membuat rata-rata, Bapak Ibu, ada beberapa cara. Cara yang pertama, klik di sini. Setelah sudah biru seperti ini, silahkan ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan average atau average, diklik 2 kali. Nah, setelah itu kita blok nilai yang mau dibuat rata-rata, kemudian kita enter. Ya. Maka rata-rata untuk pH-nya Lisna sudah ada 82,5. Ini ada perintah, ini yang berbeda dengan Excel. Kalau di Excel tidak ada perintah isi otomatis disarankan. Nah, ini di spreadsheet sudah ada. Jadi kalau mau otomatis rata-rata nilainya Zahra itu keluar, kita tinggal klik centang saja. Oke, maka ini ulangannya Zahra rata-ratanya 91. Sangat mudah nih Bapak Ibu. Oke, cara kedua untuk membuat rata-rata adalah kita klik di sini di sheet-nya Lisna rata-rata. Kita pakai menu ini Bapak Ibu, menu fungsi yang di panah kecil ini kita klik. Nah, kemudian kita pilih untuk rata-rata berarti average. Kita blok nilainya Lisna, kemudian kita enter. Oke. Maka sudah muncul nilainya Lisna, tapi nilainya Zahra tidak otomatis muncul. Kalau mau memunculkan nilainya Zahra, tinggal kita klik nilainya Lisna, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, maka nilainya muncul seperti ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu, nah di sini perintahnya, kemudian memberikan komentar dengan menyebutkan kalau di sini Stephen Gedu Demo Revo.com.
Nanti Bapak Ibu menyebutkan komentarnya sesuai perintah, nggih. Di sini untuk memberikan komentar. Ini ada komentar Bapak Ibu. Ini ada komentar, bisa diklik di sini pakai menu komentar ini boleh. Nah, atau Bapak Ibu bisa menambahkan menu komentar, misalnya di sheet sini, diklik kanan, klik kanan, kemudian kita cari menu komentar, ya ini. Nah, misalnya kita ingin berbagi dengan rekan lain untuk mengecek. Silahkan dicek. Nah, Cat, misalnya saya mau menyebutkan, tadi Pak Steven berarti ini, kalau Bapak Ibu mau menyebutkan yang lain, misalnya contohnya ini, andivida77@gurusmp.belajar.id ini. Nah, setelah itu tinggal kita klik komentar. Nah, kemudian kita klik lagi komentar. Ya, jadi ini sudah ada alamat emailnya, maka Bu Andivida sudah dapat notifikasi. Ya, itu adalah keunggulan dari Google Spreadsheet, bisa menambahkan kolom komentar. Lalu untuk praktik selanjutnya, ini masih tentang Google Spreadsheet, kita bisa membagikan link agar bisa berkolaborasi. Nah, ini kan tadi sudah saya kirim notif ke Ibu Andivida, tapi saya belum membagikan linknya, jadi Bu Andivida belum dapat mengedit, baru melihat. Untuk agar rekan kita bisa mengedit, kita klik menu bagikan, yang di bawah ini, karena kita sudah menyebutkan Bu Andivida, maka kita langsung pilih menu di sini sebagai editor. Nah, simpan. Oke. Kalau kita ingin membagikan link ini semuanya bisa mengedit, maka kita klik menu di bawah ini. Nah, kita klik yang dibatasi ini, pilih dengan siapa saja yang memiliki link, bisa mengedit. Nah, kita klik editor, selesai. Oke, jadi jika saya membagikan link ini ke siapapun, maka orang tersebut dapat mengakses Google Spreadsheet ini dan dapat mengeditnya. Oke, ini sama dengan Google Docs yang tadi di awal, nggih, Bapak Ibu. Oke, untuk Google Spreadsheet, apakah ada pertanyaan? Masih ada 2 lagi, ini tinggal Google Slide dan juga Google Form. Google Form sudah familiar. Ya, sebelum ke Google Slide, yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu. Ibu Ida. Sambil praktik boleh Bu, ini lebih mudah malah sambil praktik. Silahkan Ibu Yayu. Ada pertanyaan Bu? Belum? Ya, ini ada yang bertanya, presentasinya tidak muncul di layar. Apakah presentasi saya tadi tidak muncul di layar, Bapak Ibu? Muncul tidak, Bu Ida? Muncul, cuma Oh, agak kecil. Oh, iya. Oke. Ya, Bapak Ibu saya lanjutkan, nggih. Oke, sekarang saya share screen lagi. Oke. Masih kecil, Bu, halamannya? Ya, Pak Wahyu, apakah tampilannya masih kecil? lumayan itu. Oke. Ya. Mohon maaf kalau tadi settingannya lupa. Ini sudah lebih lebar ya, Bu? Oke. Saya lanjutkan.
kita praktik kalau di Microsoft namanya PowerPoint, di Google ada Google Slide. Kita praktik menggunakan Google Slide, tentunya dengan akun Belajar ID. Nah, di Google Slide ini nanti Bapak Ibu mempraktikkan ada 2 macam di sini yang di screenshot. Yang pertama, Bapak Ibu nanti praktik membuka Google Slide, kemudian memberi judul Albert Einstein. Nah, bagaimana cara memberi judul Google Slide tersebut? Sama seperti tadi, caranya adalah kita masuk ke menu Google Drive, klik baru, klik Google Slide, kita beri judul di sebelah kiri di sini adalah Albert Einstein. Kalau tidak mau mengetik, tinggal kita kopikan saja di sini. Copy, di-copy. Nah, kemudian kita masukkan di Google Slide-nya di sini. Ya, sudah jadi judulnya. Oke. Nah, setelah kita beri judul Albert Einstein, saya hapus dulu. Kemudian Bapak Ibu nanti dipraktikkan memasukkan gambar Albert Einstein yang sudah di-crop. Nah, kita akan belajar memasukkan gambar. Caranya bagaimana memasukkan gambar? Pilih sisipkan atau insert jika yang berbahasa Inggris, pilih gambar. Nah, kalau belum punya fotonya Albert Einstein, kita telusuri dari internet, Bapak Ibu. Klik telusur internet, ketikkan di sini Albert Einstein. Enter, maka muncul fotonya Albert Einstein. Kita pilih salah satu. Ya, kita pilih ini. Klik 2 kali. Maka fotonya sudah muncul di halaman Google Slide kita. Ini silang. Oke. Dengan foto ini kita bisa mengcrop. Misalnya ini fotonya mau kita bentuk ukurannya menjadi lingkaran. Nah, untuk mengubah bentuk foto ini, Bapak Ibu tinggal pilih menu crop atau selubungi gambar. Ini yang kecil ini Bapak Ibu panahnya diklik. Nah, kita pilih bentuknya, misalnya lingkaran. Klik. Nah, maka fotonya Albert Einstein sudah berbentuk lingkaran. Tinggal kita sesuaikan saja ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Mudah nih Bapak Ibu. Setelah kita praktek mengcrop gambar, kemudian kita akan praktik mengganti background slide-nya. Background-nya diganti. Bagaimana cara mengganti background? Gampang sekali Bapak Ibu. Kita klik kanan, kemudian ubah background. Klik kiri, ubah background. Nah, pilih warnanya, misalnya orange. Oke, selesai. Ya, ini background-nya sudah berubah. Kalau mau ganti lagi bisa, klik kanan. Saya ulangi, klik kanan. Ubah background. Nah, kalau background-nya mau yang bergambar, tinggal dipilih di pilih gambar. Gambarnya mau yang apa? Mau cari di foto, cari di Google Drive. Silahkan gambarnya yang sudah ada di HP boleh, yang sudah ada di laptop boleh, yang foto dulu Bapak Ibu foto, terus jadikan sebagai background bisa. Nah, misalnya ini. Ya, ini background. Nah, saya rubah saja nih yang polos saja. Ya, ini untuk merubah background. Bisa juga untuk merubah background pakai menu tema. Nah, ini di sebelah kanan banyak sekali background yang bisa kita pakai. Tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sebelah kanan ini. Oke, lanjut. Kemudian kita menulis teks Albert Einstein. Kita menulis teks Albert Einstein, kemudian kita ganti warnanya. Kita tulis Albert Einstein,
kemudian kita ganti warna dan fontnya. Nah, menulisnya biasa saja Bapak Ibu, seperti di PowerPoint. Ini nggak usah di-save, otomatis tersimpan. Nah, kita sudah menulis Albert Einstein, ganti warnanya dengan klik menu warna teks atau text color, misalnya kita rubah menjadi warna biru. Nah, ukurannya tinggal kita klik saja tanda plus di sini, maka ukurannya akan berubah sendiri menjadi lebih besar, kalau yang min menjadi lebih kecil. Nah, sudah. Oke, ini dihapus saja. Selanjutnya, masukkan hyperlink. Ya, ini perbedaan dengan Microsoft, Bapak Ibu. Di Google Slide ini kita bisa memasukkan link tentang Albert Einstein misalnya. Ini misalnya orang akan mengarahkan, orang akan menuju ke situs atau terkait dengan Albert Einstein dengan mengklik link ini. Seperti ini nanti. Nah, ini ada linknya. Gimana cara menempelkan link? Caranya adalah kita masuk dulu ke alamat yang mau kita tuju, misalnya Albert Einstein Wikipedia. Nah, misalnya ini Wikipedia. Jadi linknya Wikipedia ini yang di atas Bapak Ibu, di-copy, kita kembali ke slide-nya, kita blok tulisan Albert Einstein, klik kanan, kita klik link. Nah, kemudian masukkan kopian link tadi. Di paste atau paste, kemudian terapkan. Ya, selesai. Jadi setiap ada kursor yang menuju ke sini, nanti diarahkan ke link yang kita inginkan. Gampang sekali Bapak Ibu. Untuk berbagi Google Slide ini, Bapak Ibu bisa klik menu bagikan, sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Dapatkan linknya, kita atur di sini dengan siapa saja. Kemudian aksesnya kita atur dengan editor. Selesai. Nah, maka jika Bapak Ibu membagikan link ini, disalin, di-copy, lalu di-paste-kan ke rekan lain melalui WA ataupun Google Classroom, maka orang tersebut akan bisa masuk ke halaman ini. Untuk Google Slide sebenarnya Bapak Ibu sudah praktik saat membuat biodata. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biodatanya Bapak Ibu sudah mempraktikkan Google Slide. Berkolaborasi, satu halaman bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi di slide 1 misalnya kita mengerjakan bareng-bareng bisa, atau mungkin rekan lain mengerjakan di slide berikutnya. Nah, slide 2 misalnya temannya yang mengerjakan. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk praktek yang ke-6. Saya lanjutkan Bapak Ibu, masih terkait Google Slide. Jadi di Google Slide ini kita bisa juga memasukkan video dari YouTube. Nah, kita akan praktik memasukkan satu video dari YouTube. Caranya, nah di slide kedua, caranya adalah, nah ini tadi kan kita buat slide 1. Kita tambahkan slide kedua dengan tanda plus ini. Nah, di slide kedua, Bapak Ibu praktik memasukkan video dari YouTube. Caranya gampang sekali. Kita klik sisipkan, klik video. Nah, tinggal kita masukkan video mana yang mau kita masukkan ke Google Slide tadi. Misalnya saya ketik nama sendiri, Asih Prihatin, klik pencarian. Nah, ini ada video, beberapa video. Saya mau coba yang ini misalnya. Tinggal klik 2 kali, klik. Maka videonya sudah muncul di halaman slide kedua.
ini bisa diperluas. Ya, ini bisa di-play di sini, Bapak Ibu, di sini juga bisa. Ya, seperti itu untuk memasukkan videonya. Ini berarti praktik yang ke-8. Lanjut, satu lagi Bapak Ibu. Setelah Google Slide selesai, ini praktiknya selesai, tapi Bapak Ibu mengeksplor menu-menu di sini banyak sekali, silahkan dicoba. Ini nggak perlu disimpan, otomatis tersimpan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan praktik Google Form. Saya yakin untuk Google Form Bapak Ibu sudah terbiasa sekali. Jadi nanti Bapak Ibu membuat Google Form praktik. Google Form-nya itu modelnya kuis, kemudian Bapak Ibu menuliskan soal bentuknya pilihan ganda, memasukkan satu video, memasukkan satu soal esai, beserta poin dan kunci jawaban. Oke. Ini pasti semuanya mungkin setiap hari sudah biasa membuat Google Form. Bapak Ibu membuat Google Form. Oke, membuat Google Form. Judulnya ini kuis Google Form. Judulnya ditulis di sini. Nah, nanti Bapak Ibu buat pertanyaan. Kemudian kita buat kuis, nggih Bapak Ibu, biar nanti bisa ada kunci jawaban. Cara menyeting kuis di sini Bapak Ibu. Setelan. Nah, ini kuis. Nah, ini diklik kanan, jadikan kuis. Oke, kemudian simpan. Ya, kalau sudah kita setting kuis, maka di sini ada menu kunci jawaban. Nah, nanti tinggal kita masukkan kunci jawaban. Oh ya, Bapak Ibu, kalau mau menggunakan Belajar ID untuk membuat Google Form, di pengaturan di sini ada menu baru. Ini ada menu batasi untuk pengguna akun Belajar ID saja. Nah, jika Bapak Ibu ingin linknya diakses oleh siapa saja, tanda centang ini dihilangkan. Nah, jika dihilangkan, maka link dari Google Form tersebut dapat diakses tidak hanya dari akun belajar.id. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu. Pas sekali 1 jam, dari jam 1:11 sampai jam 2:11. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo. Yang mau menambahkan juga dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Bu Rini ada yang mau ditanyakan? Ya, suaranya belum masuk. Bu Ida, monggo. Pak Rismanto, Bu Winarsi, Bu Fitria, Pak Wahyu. Ini pertama tadi masuk Pak Wahyu, terima kasih. Ada Ibu Luh Ketut juga, dan Bapak Ibu yang lain yang kameranya belum on. Ada Pak Basrun. Monggo untuk pertanyaan. Untuk praktik tadi nanti Bapak Ibu benar-benar praktikan dan buktinya dengan screenshot nggih Bapak Ibu. Jadi dengan screenshot ditempelkan saja di slide nanti di Google Classroom-nya ada, lalu kirim. Jangan lupa dikirim, nggih. Jangan lupa dikirim karena ada yang kadang mengerjakan lupa klik kirim. Nah, durasi waktunya nanti ada di Google Classroom untuk mengerjakannya. Lebih cepat tentu lebih baik. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya sambil saya ini mengecas laptop dulu, ini lowbat ternyata. Ya, ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Silahkan yang mau bertanya angkat tangan atau langsung saja buka mikrofonnya. Ya,
Pak Rismanto, maaf terlambat. Oke, Pak Wahyu, tugas terakhir kapan? Sudah saya setting di Google Classroom untuk penugasannya. Oke. Kalau 1 minggu, bagaimana Bapak Ibu? Untuk praktik tadi sampai 1 minggu, oke ya Bapak Ibu? Ya, 1 minggu Bu Asih. Oke, 1 minggu nggih. Oke, saya setting. Ya boleh Bu. Nggih. Monggo yang mau bertanya Bapak. Ya, sudah saya setting 1 minggu. Sudah ada di... Mungkin nanti Bu Asih. Nggih. Tanyanya nanti pas saat mengerjakan tugas sambil tanya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ini Pak Wahyu 1 hari, oke boleh. Langsung kerjakan sekarang Pak. Nanti tinggal besok ada tugas tryout 2, tugas praktik yang kedua, nanti langsung kerjakan juga Pak, selesai pertama. Biar bisa membantu teman-teman, mungkin ada yang mengalami kesulitan atau kendala, nanti saling bantu nih, tidak hanya dari saya, tapi yang sudah mempraktikkan langsung bisa share pengalamannya. Oke, Pak Wahyu mana nih Pak Wahyu? Oh, Pak Wahyu ini, oke. Oke, baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri nggih, Bapak Ibu. Iya, Bu. Oke, saya akhiri nanti rekamannya. Semoga ini terekam. Oh ya, masih terekam. Belum ada yang mengklik stop, alhamdulillah. Karena kemarin, pelatihan kemarin ada yang mengklik stop, jadi rekamannya terputus. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tinggal dipraktekkan, semuanya mudah. Dan yang terpenting kita praktekkan dalam pembelajaran dengan peserta didik, dengan sesama guru, ataupun untuk kegiatan yang lainnya. Manfaatkan akun belajar.id-nya. Terutama Google Drive-nya, ini penyimpanannya banyak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Ya, ini ada yang tanya lagi, Pak Wahyu, besok jam 1 juga, nggih. Nggih, besok jam 1, nggih, Bapak Ibu. Durasinya sekitar 1 jam. Kalau on time jam 1 sudah ada semua, nanti langsung mulai jam 1. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu guru di grup Google Classroom, Bapak Ibu di grup WA, silahkan saling berkenalan, saling berkolaborasi, biar nanti mengenal satu sama lain, nggih. Oke, terima kasih. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sekarang tinggal diputar. Saya untuk daftar hadir sekarang ya Bu. Nggih, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Ya, mohon izin undur diri nggih Bapak Ibu. Selamat menanti berbuka puasa bagi yang menjalankan, bagi yang mau siap-siap masak, monggo silahkan. Bagi yang mau langsung praktik setengah jam selesai atau mungkin 5 menit selesai karena sudah paham. Matur nuwun. Mohon maaf saya mau undur diri dulu. Terima kasih.